Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hari ini peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Martir, juga Santo Siprianus Uskup dan Martir. Kita akan menghayati Injil di mana Yesus mengendaki ada angkatan yang menerima pewartaan Yohanes Pembaptis dan menerima Yesus sebagai utusan Allah. Marilah kita siapkan Ekaristi ini dengan menyesali dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaran mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan yang menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudari-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percayakan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang, setelah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang ini, kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Dan sekarang aku mengenal tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna bagaimana aku sendiri dikenal.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih, namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak-sorai. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Kasih setianya ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami mengharapkan padarimu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, jauh sebelum ada pandemi, saya dikagetkan oleh satu keluarga yang meminta tanda tangan buku calon baptis sesudah perayaan Ekaristi berlangsung. Saya tanda tangani buku itu, lengkap semua anggota keluarga itu, dan mereka mengatakan kami satu keluarga yang nanti pada Paskah akan dibaptis, Romo. Karena pandemi itu lalu mereka ditunda baptisnya dan baru sesudah akhir bulan ini akan dibaptis. Saya terharu karena di zaman ini masih ada orang-orang yang bertobat, yang mendengarkan pewartaan Allah melalui para nabinya, yang dalam Injil dicari angkatan yang menerima pewartaan Yohanes Pembaptis, pertobatan, dan menerima Yesus sebagai putra manusia atau anak manusia yang menyelamatkan. Bagi kita keluarga itu menjadi bukti bahwa masih ada angkatan orang-orang yang mau menerima Yesus sampai kapanpun dan dibaptis. Dan bagi kita yang sudah baptis, pesan Injil ini sangat jelas. Kita diharapkan mewujud nyatakan pertobatan setiap hari, dan itu menerima warta Yohanes Pembaptis, dan kita menerima kehadiran Yesus sebagai anak manusia, sehingga
hikmat Allah dibenarkan bagi kita yang menerimanya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau masih memanggil beberapa umat-Mu di zaman ini dan hari-hari selanjutnya untuk percaya pada warta pertobatan, dibaptis dan mengimani Yesus sebagai anak manusia yang menyelamatkan kami. Kami berdoa bagi para katekumen di paroki kami ini yang sebentar lagi akan dibaptis, semoga mereka teguh mengimani Yesus sebagai anak manusia yang menyelamatkan dan mewujud nyatakan pertobatan setiap hari. Kami mohon.